Halo, selamat sore Tribunal. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 8 September 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Upacara peringatan HUT ke-450 Kota Ambon, ini harapan Bodewin Watimena. Pemerintah kota atau Pemkot menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-450 Kota Ambon di Lapangan Merdeka Senin 8 September 2025 pukul 9 pagi. Upacara peringatan ini dibuka dengan penyerahan bendera Kota Ambon yaitu Pataka oleh pasukan Cakalele. Semua para pejabat dan tamu undangan mengenakan pakaian adat khas Ambon. Upacara ini terasa istimewa karena seluruh prosesi menggunakan dialek Ambon, mencerminkan kekayaan budaya lokal yang kental. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan hari jadi ini bukan semata seremoni, melainkan penghormatan kepada sejarah dan tanggung jawab masa depan. Watimena juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan HUT ke-450 ini sebagai rasa syukur dan momen refleksi untuk bekerja sama dalam pembangunan Kota Ambon ke depannya. Di akhir sambutannya, Tribuners, Wali Kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen yang telah berkontribusi sampai saat ini. Diketahui Kota Ambon adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi di Maluku, Indonesia. Kota ini juga merupakan kota terbesar di Provinsi Maluku. Pada akhir 2023 jumlah penduduk Kota Ambon sebanyak 355.365 jiwa. Kebesaran Kota Ambon. Dan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Semoga dari mulut kami hanya berkat sukacita, kegembiraan, kebahagiaan yang keluar untuk membangun kota ini, untuk membangun Populatu Kota Ambon, silahkan ambil tanpa di mimbar. Bikin siap pasukan. Berita selanjutnya, Tribuners, masih dari Kota Ambon, jaga keharmonisan hidup orang basudara, M1R salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Hunut. Organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon, Minggu 7 September 2025. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah.
Ketua M1R Maluku Stevi Simatau menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Ia juga berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Senada dengan Stevi, Sekretaris M1R Samsul Bahar, Tuhu Kele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang karena pada dasarnya masyarakat Maluku adalah saudara dalam hal kebaikan. Sementara itu, Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun, Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu sekolah. Saat ini Tribuners tercatat ada 8 kepala keluarga atau kakak dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kakak dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga masing-masing. Selain dari M1R, hari ini para korban juga menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon. Diberitakan sebelumnya, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIP Selasa 19 Agustus 2025. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum, dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Sasago yang bagus sama sawer dari ibu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevi Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarane, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini. Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan hidup orang bersaudara di tanah Maluku ini. Tabia. Bantuan sembako melimpah, Sekdes Hunut sebut mereka butuh peralatan dapur. Bantuan logistik untuk korban kebakaran rumah pasca bentrok di Desa Hunut, Kota Ambon membanjiri posko pengungsian. Namun di tengah melimpahnya bahan makanan dan kebutuhan pokok, kini para pengungsi membutuhkan peralatan dapur untuk mengolah bantuan yang mereka terima. Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea menjelaskan bahwa bantuan yang diterima warga saat ini sudah lebih dari cukup. Bantuan lain seperti telur dan perlengkapan bayi juga sudah disalurkan habis. Bahkan bantuan seragam sekolah pun telah diterima dari Dinas Sosial. Meski logistik melimpah, Tahalea menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah peralatan dapur. Selain itu, tas dan sepatu sekolah juga diperlukan bagi anak-anak yang terpaksa mengungsi akibat insiden tersebut.
Hari ini Tribuners, posko pengungsian menerima bantuan dari Satpol PP Kota Ambon dan Maluku Satu Rasa Salam Sarane Indonesia atau M1R Provinsi Maluku. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga atau kakak atau 47 jiwa yang mengungsi di posko. Sementara itu 14 kakak lainnya atau 59 jiwa memilih menumpang di rumah keluarga masing-masing. Diberitakan sebelumnya, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek B pada Selasa 19 Agustus 2025. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP memicu bentrokan yang lebih besar hingga berujung pada pembakaran 24 rumah, fasilitas umum, dan kendaraan. Puluhan rumah lainnya juga dilaporkan mengalami kerusakan. Ucap syukur. Pemerintah desa tentunya ketemu apresiasi, ucap syukur dan terima kasih karena kepedulian ini akan memberikan semangat motivasi kepada warga yang terdampak ini sehingga mereka juga punya rasa nyaman, aman dan bisa menikmati ini dengan penuh syukur dan terlebih bisa menciptakan kedamaian di antara kalangan masyarakat sendiri. Ya, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu ketemu langsung dropping. Itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak pokoknya yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang untuk peralatan bayi, untuk bayi juga karena bayinya yang ada di sini saya terlalu banyak. Untuk popok itu sudah ada, malah ada lebih sana belum. Ya, untuk alat-alat masak sama kebutuhan sekolah, alat seragam, tas, sepatu. Karena yang kemarin itu memang dari sosial itu kasih dalam bentuk seragam satu set, satu pasang. Nah ini kalau yang anak sekolah ini kan karena ada tas, ada buku juga sudah ada, buku tulis sudah ada. Untuk sepatu, sama tas sekolah juga mungkin yang perlu gitu. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten SPT. Tribuners datangi kantor Bupati SPT, warga negeri Danama minta SK pergantian pejabat harus dibatalkan. Puluhan warga negeri Danama, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Serang bagian timur SPT datangi kantor Bupati SPT Senin 8 September 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 11 siang. Kehadiran mereka disambut langsung oleh unsur pimpinan daerah, mulai dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Sekda, dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Tanpa menyampaikan aspirasi, beberapa keterwakilan dari masyarakat langsung menemui Pemda untuk menggelar audiens. Sementara beberapa masyarakat lainnya duduk memadati bagian depan pintu masuk kantor Bupati. Salah satu warga, Yasin Kelderak, mengatakan kedatangan pihaknya itu untuk meminta kepada Pemda setempat agar membatalkan surat keputusan atau SK Bupati terkait pengangkatan pejabat baru. Pasalnya, pengangkatan pejabat tersebut dinilai keliru lantaran tidak sesuai garis keturunan dan juga aparatur sipil negara atau ASN. Dirinya menegaskan jika permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Pemda setempat, maka sangat berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Dirinya mewakili masyarakat setempat berharap agar kehadiran mereka secara langsung itu bisa membawa dampak signifikan yang sejalan dengan kemauan masyarakat setempat.
Habis ini katong pulang dengan tertib. Tadinya katong ingin ke DPRD. DPRD juga sudah jadwalkan ketemu, tetapi karena di dalamnya sudah bagus, sudah ada titik temu, sehingga katong putuskan untuk tidak lagi ke DPRD. Oke? Boleh pulang ke rumah baru ketemu saya. Oke. Berita terakhir, Tribuners, jalan bergelombang di Pasar Tual, warga sebut bak kolam renang mini di musim hujan. Kondisi jalan Abdul Ghani Ronua di Pasar Maren, Kota Tual, Provinsi Maluku yang berlubang dan bergelombang meresahkan warga. Pantauan Tribunambon.com Senin 8 September 2025, jalan yang menjadi alternatif pengendara dari arah kanan tersebut nampak berdebu. Salah satu titik kerusakan paling mengkhawatirkan terletak di depan deretan lapak penjual sembako. Pengendara, terutama sepeda motor, sering terjebak dalam bahaya karena lubang yang cukup lebar dan berkerikil. Banyaknya titik kerusakan membuat pengendara memanfaatkan jalur berlawanan untuk untuk menghindari jalan utama yang rusak. Syahrul, salah satu pedagang di Pasar Maren Tual, mengatakan kerusakan ini sudah lama terjadi, namun hingga kini belum ada penanganan dari dinas terkait. Menurutnya, jika musim hujan, ruas jalan ini berubah bak kolam renang mini dengan genangan air setinggi mata kaki orang dewasa. Dirinya pun mendesak Pemkot Tual untuk segera memperbaiki kerusakan sebab akses jalan ini didanai oleh pajak dari masyarakat, jadi harus kembali juga kepada masyarakat.
Bagi Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 8 September 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.